Didatengin polisi setelah galbay lebih dari 2 tahun. Ini bisa aja terjadi karena memang pinjol ini sudah sangat marah dan juga sangat emosi sekali kepada nasabah yang galbay. Ditambah lagi, aturan tahun 2025 ini sangat membosankan dan sangat membahayakan bagi pinjol itu sendiri. Makanya pinjol itu marahnya kepada nasabah. Akhirnya dia itu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah kisah nasabah yang didatengin polisi setelah galbay lebih dari 2 tahun. Apakah ini bisa terjadi atau mungkin ini hanya skenario dari pinjol itu sendiri? Karena memang kita tahu sendiri lah ya bahwasanya pinjol bisa aja sangat marah, sangat emosi, sangat geram terhadap nasabah yang galbay. Ditambah lagi aturan tahun 2025 itu sangat tidak mengenakan untuk pihak pinjol. Dari mulai penurunan bunga, penurunan suku denda keterlambatan, terus kemudian pihak asuransi dan juga pengetatan terhadap pinjol. Apakah benar pinjol tersebut sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian agar nasabah tersebut jera, agar nasabah itu semakin takut terhadap yang namanya galbay, hingga akhirnya nasabah-nasabah berikutnya itu tidak melakukan galbay lagi. Ini bisa aja skenario itu bisa dilakukan oleh pinjol, karena kan ya bisa membuat nasabah tersebut takut akhirnya ke depannya itu terhadap yang namanya galbay. Contoh, misalkan oke lah saya bayar kepolisian berapapun itu, terus kemudian berita tersebut di-share ke media sosial. Akhirnya nasabah-nasabah di aplikasi tersebut takut kalau benar-benar didatangin polisi. Akhirnya nasabah setelahnya itu mereka akan selalu bayar dan tidak mau yang namanya galbay pinjol. Ini kan permainan belakang, itu bisa saja terjadi dilakukan oleh pinjol karena mungkin sedikit geram juga atau emosi banyak nasabah yang galbay. Oke. Di sini saya pengen bahas ya teman-teman semuanya, karena jujur ada teman-teman yang menanyakan hal itu ke DM Instagram saya atau ke TikTok saya kemarin itu, mengirimkan screenshot dari akun Facebook yang mana nasabah tersebut bercerita bahwa rumahnya itu didatengin oleh pihak kepolisian setelah galbay di akhir tahun 2023 kemarin. Itu dia tidak galbay, terus kemudian sekarang didatangin polisi. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Nah, masalah nasabah didatangin oleh polisi, tolong teman-teman semuanya jangan ada yang berpikiran negatif juga ya. Masalah hal itu, memang saya akui bisa aja terjadi itu kalau memang ada permainan belakang dari pinjol yang tadi sudah saya ceritakan. Ya udah, saya bayar polisi berapapun agar nanti nasabah berikutnya tidak melakukan galbay, ya nggak jadi masalah. Itu bisa saja permainan pinjolnya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah gini, ketika polisi tersebut datang ke rumah nasabah, apa polisi itu mau ngelakuin apa? Karena kan kita tahu sendiri pinjol itu bukan hukum pidana. Pinjol itu ya kasusnya perdata, jadi nggak ada yang namanya pihak kepolisian itu terjun langsung harusnya. Kalau kasusnya pidana mungkin bisa saja terjadi. Nah, terus kemudian kalau misalkan polisi itu pun membawa nasabah tersebut yang datang di rumah ataupun nasabah yang galbay tersebut, polisi mau nganuin apa? Karena kan yang bersangkut paut adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Pihak kepolisian itu bertugasnya untuk masalah pidana ya teman-teman ya. Ini pertama. Jadi itu merupakan hal yang saya kira sedikit mustahil terjadi. Kalau misalkan pinjol itu mendatangkan kepolisian, karena nanti ujung-ujungnya rugi juga. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan itu benar-benar terjadi ya, saya garis bawahi, kalau itu terjadi, saya yakin hanya nasabah-nasabah tertentu saja yang mana pinjol sendiri itu pun nggak bakalan berani mengeluarkan anggaran begitu besar untuk bekerja sama juga gitu untuk kepolisian. Misalkan ada di daerah Jakarta ada berapa ribu orang yang galbay di pinjol tersebut. Satu kali pendatangan rumah misalkan 1 juta, sedangkan hutang nasabahnya ada yang 500.000 dan yang lain sebagainya, maka anggaran tersebut tidak mencukupi gitu loh. Ya kan? Itu yang kedua, teman-teman. Nah, terus kemudian masalah yang terakhir adalah kalau menurut saya, prediksi saya adalah postingan seperti itu di media sosial, terus kemudian hal-hal yang bisa menakuti diri kalian itu adalah dua kemungkinan. Pertama, dari pihak pinjolnya yang menyamar sebagai nasabah atau pihak joki yang menyamar sebagai nasabah. Jadi ya bisa aja kan seorang pinjol, orang-orang pinjol, admin pinjol itu membuat postingan di Facebook, waduh saya galbay nih di tahun 2022 kemarin, sekarang rumah saya didatangin polisi.
waduh, saya jadi takut nih kalau kayak gini, mohon sarannya dong Suhu. Itu membuat postingan seperti itu, jebret. Saya galbay di aplikasi ini. Padahal dia sendiri adalah admin dari pinjol itu sendiri. Akhirnya kalian kan seolah-olah takut, seolah-olah benar itu adalah nasabah aplikasi A, yang mana dia itu datangin polisi, kalian akhirnya percaya. Padahal itu adalah skenario permainan dari pinjol sendiri agar kalian itu takut. Ya nggak bisa aja. Dan kemudian kalian akhirnya takut nih galbay di aplikasi A karena sudah ada korban bahwasanya dia didatangin polisi. Akhirnya kalian nggak mau galbay di aplikasi tersebut dan akhirnya kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang jadi masalah, teman-teman. Lalu kemudian bisa aja pihak joki yang menyamar sebagai nasabah. Waduh, saya galbay ini di aplikasi ini, bener nggak sih aplikasi ini tuh didatangin polisi karena saya sendiri udah didatangin polisi nih guys. Tolong ada yang bisa bantu nggak ya? Soalnya kemarin tuh saya coba hapus data, sekarang udah nggak dihapus, datanya sudah berhasil, datanya sudah hilang, sudah didatangin polisi lagi. Postingan tersebut bisa diposting ke media sosial, jebret. Akhirnya banyak orang percaya bahwa pinjol tersebut didatangin polisi. Akhirnya kalian itu percaya bahwasanya ada jasa yang bisa menghapus data kalian dan akhirnya kalian tertipu oleh jasa joki tersebut. Oke, jadi ini semuanya bisa aja permainan belakang dari hal-hal yang negatif tersebut. Oleh sebab itu, saya mohon kepada teman-teman semuanya, cobalah berpikir lebih jernih lagi, lebih cerdas lagi, jangan terpercaya atau jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang kalian lihat di postingan media sosial. Karena banyak sekali postingan media sosial itu yang menipu. Kalian harus waspadai itu dan jangan takuti akan hal itu, berpikir cerdas, berpikir jernih, cari referensi yang banyak, cari landasan yang banyak, cari berita yang punya kredibilitas biar teman-teman semuanya paham terhadap postingan yang ada di media sosial. Dan saya ingatkan buat teman-teman semuanya, nggak perlu takut akan hal itu, bisa aja itu adalah permainan dari DC ataupun joki pinjol. Dan yang saya titipkan pada teman-teman semuanya, yang kalian takuti adalah ketika kalian itu tidak punya rezeki, kalian sedang berusaha mencari rezeki, tapi kalian lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu yang harus kalian waspadai, itu yang harus kalian takuti. Percuma kalian mencari rezeki, tapi lupa terhadap sang pemberi rezeki, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.